Oke, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel ini. Terima kasih sudah bantu support channel ini. Di kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan teman kita ya, yang bertanya mengenai tutorial untuk macOS Sequoia di mainboard H61 dan series 70 ya. Di sini pertanyaannya seperti ini teman-teman ya. Om, sekali-kali bikin dong tutorial install macOS di Mobo yang pakai iGPU Intel HD 4000, atau ada yang mau cobain transit Windows ke Mac. Nah, jadi dari pertanyaan ini kita bisa simpulkan kalau user HD 4000 ini masih pakai CPU generasi 3 ya teman-teman ya, generasi 3. Nah, generasi 3 itu biasanya di Mobo series 60 70 ya teman-teman ya, 60 70. Dan untuk HD 4000 ini tidak semuanya generasi 3 itu, CPU generasi 3 itu pakai HD 4000. Nah, ini biasanya ada di series CPU mobile atau laptop, ataupun juga dia pakai series prosesor PC, cuma tidak semuanya ya. Nah, contohnya misal di PC ya teman-teman ya, kalian bisa cek i7 3770. Nah, di sini ini masih Ivory Bridge, dia generasi 3, dan di sini pakai HD 4000 ya teman-teman ya. Di sini pakai HD 4000. Nah, tidak semuanya membawa internal grafik HD 4000. Nah, kebetulan sampai di Sequoia saat ini Open Core Legacy Pacer masih bisa ditambal untuk HD 4000 ini ya teman-teman ya. Bahkan dari seri 3000 mobile itu masih bisa ya teman-teman ya, asalkan punya HDMI port ya teman-teman ya. Kalau kalian nggak mau ribet, pakai HDMI port ya, seperti itu. Cuma masalahnya di mobil-mobil sekarang HDMI portnya itu kadang nggak ada ya teman-teman ya, untuk seri-seri lama. Ada yang cuma apa, S-Bus ya kalau nggak salah ya, atau D-Bus itu ya. Nah, cuma itu sama DVI kadang. Kalau DVI sih kayaknya nggak mungkin ya di generasi ini. Oke, ini tipe-tipe CPU yang pakai HD 4000 dan tidak semuanya membawa HD 4000. Misal nih kalian pakai i7 3570, ini juga masih pakai HD 2500, atau misal i5 3470 ya kalau nggak salah ya, 3470. Nah, ini juga masih pakai HD 2500 dan dia tidak support untuk macOS seperti itu. Tidak support untuk grafiknya, sorry. Nah, seperti itu. Nah, di sini kebetulan ya teman-teman ya, saya punya sedikit contoh config yang mungkin bisa kalian contoh. Syaratnya kalian itu harus pakai AMD ya, karena Sequoia sepertinya di grafik Nvidia itu belum ada tambalannya ya teman-teman ya. Atau mungkin kalian bisa cek sekarang semenjak video ini dibikin, karena PC saya saat ini sedang dipakai teman saya gitu ya, untuk yang generasi 3. Jadi saya nggak bisa mempraktekkan langsung. Saya cuma ada SSD yang terinstall Sequoia dan juga config-nya aja. Mungkin kalian bisa contoh. Nah, syaratnya apa ya teman-teman ya? Syaratnya itu kalian harus pakai AMD grafik ya, Polaris 10 ya. Nah, di sini yang sudah saya install itu yang ini ya, Sequoia 15 beta. Nah, config-nya di mana? Kita coba bukalah OpenCore configurator. Nah, di sini config-nya itu ada di PNY 120. Kita coba supaya kalian ada sedikit. Nah, di sini ada beberapa config yang buat tes. Biasanya buat tes di PC-PC saya gitu.
FVH61. Nah, ini FVH61. Ini sengaja saya coba-coba ya kemarin dan berhasil. Seperti ini ya, cache-nya itu sebenarnya tidak dipakai semua ini teman-teman ya. Ini cuma percobaan yang nggak dipakai saya disable ya gitu. Kalian bisa cek ini. Yang untuk series H61 di Sequoia macOS 15, saya pakainya tetap pakai utamanya itu tetap pakai Cryptex ya teman-teman ya. Cryptex fix up ini penting. Terus MV-Pass ini juga penting nih, karena saya nggak mau menambal debug argumen pakai MV80 itu ya. Jadi saya pakainya di Gex saja. Terus Cryptex, terus Lilu ini tetap ya. Terus buat Evergreen. Sama ini bawaannya untuk OpenCore Legacy Patcher. Terus ada lagi apa? Virtual SMC tetap ya teman-teman. Virtual SMC atau fake SMC kalian bisa pakai. Ini habis itu RSR helper ini juga perlu. Kalau saya biasanya pakai itu. Terus apa lagi ya? ECM override kayak gini-gini nih. CSLV fix up ini bisa kita pakai juga. Nah, ini untuk cache-nya ya teman-teman ya, untuk cache-nya. Dan untuk config-nya, nah untuk SSDT-nya kalian bisa pakai yang versi-versi sebelumnya atau download dari ini bisa, bebas sih teman-teman. SSDT-nya ini simple kalau generasi lama. Kita coba buka ya. Nah, isinya seperti apa. Nah, ini cuma untuk panduan Dortanian kan mesti di enable ini kan, cuma ini nggak perlu. Sudah saya tambal di SSDT-nya. Jadi SSDT patch-nya tergantung kalian pakai apa. Ini EHC1, EHC0, EHC2 atau EHC0 ini karena di generasi lama EHC1 ini harus di rename ke EH0, EH01, EH02 seperti itu ya. Terus booternya masih sama seperti Dortania, masih nggak ada perubahan. Itu sebenarnya syarat untuk masuk ke OS-nya atau menjalankan bootloader-nya seperti itu ya. Device property-nya saya kosongkan karena sudah ada di SSDT-nya. Dan ini yang paling penting yang sebenarnya untuk di generasi lama itu adalah cache-nya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Dari atas ya teman-teman ya, kalian pakai itu adalah Lilu. Jika kalian punya SSD atau Mobo kalian tidak punya AHCI port gitu, maka kalian bisa tambal pakai AHCI port ini. Atau misal ada dan tidak terdeteksi, kalian bisa pakai SATA unsupported ya, SATA unsupported cache ya, seperti itu. Atau misal tanpa ini jalan sebenarnya juga nggak ada masalah teman-teman ya. Tanpa tambalan Catalina AHCI atau SATA AHCI port, SATA unsupported itu sebenarnya nggak terlalu masalah sebenarnya. Cuma kalau kalian butuh ditambal, kalian bisa pakai itu. Nah, untuk SMC-nya kalian bisa pakai fake SMC atau mungkin virtual SMC. Nah, di sini saya pakai fake SMC aja teman-teman ya, dari Rehabman kalau nggak salah ya. Nah, terus ini untuk hard disk ini untuk USB to Android atau iPhone ya, untuk Android sih kalau ini. Untuk ngonekin kalau misal internet kalian nggak jalan, kalian pakai USB kabel data. Nah, RTC memory fix up ini sebenarnya untuk di generasi lama ini nggak terlalu penting, cuma kalian bisa isi. Ini diisi atau enggak juga nggak ada masalah. Kalau ada ditambal, kalau nggak ada nggak usah ditambal sebenarnya, otomatis ini. Ya, USB inject AL ini karena saya nggak terlalu prepare ke USB-nya, karena USB-nya masih pakai EHC ya, EHC0, EHC1 ini, jadi nggak terlalu penting kita pakai USB inject AL aja. Nah, terus buat Evergreen ini penting. Nah, sama fake SMC tadi kalian bisa pakai pluginnya, apa aja yang perlu kalian pakai. Misal kalian pakai CPU ya CPU aja, atau misal samain kayak gini. Ini kalau ada
otomatis dijalani sama dia, kalau nggak ada ya di skip, biasanya seperti itu. Nah, yang terpenting itu sebenarnya ke bagian ini ya teman-teman ya, bagian CSL FV Fix Up ini, terus ini Cryptex itu penting, sama Apple Intel CPU Power Management .cache ini penting. Nah, ini bisa kalian dapetin dari OpenCore Legacy Patcher yang Grid Boot EVA itu kalau nggak salah, Grid Boot EVA itu untuk generasi itu kan bisa kalian cocokkan SM BIOS-nya. Misal Mac Pro 6 itu generasi 3 ya. Mac Pro 6 itu Xeon generasi berapa? Generasi 3 kalau nggak salah ya. Nah, itu masih nanti muncul Apple Intel CPU Management-nya dan kalian bisa pakai itu. KDK Less Workaround ini penting juga, sama R Helper ini saya ngambilnya semua ini dari OpenCore Legacy Patcher ya teman-teman. Setelah itu ke bawah lagi Amfipass ini penting. SM Override ini ya saya taruh aja, karena menurut saya yang penting ya yang ada X86 nya ini penting banget ya untuk macOS lama, untuk hardware lama ke Sequoia. Nah, seperti itu. Nah, cuma ini WiFi untuk RTL 8111. Nah, untuk QWERTY-nya itu ya seperti ini, masih sama, tidak ada perubahan, bebas sih, ini tergantung, sesuaikan sama kebutuhan BIOS kalian. Misal CPU PM kalian tidak bisa dimatikan via sini, kalau misal dari sini juga nggak bisa, kalian bisa dari BIOS modding seperti itu, atau group cell atau RU, bebas, banyak sih caranya, sebetulnya banyak. Nah, ini bagian add cache-nya, habis itu ini nggak ada yang penting sih ini, atau ini diambil dari OCLP juga bukan Legacy Patcher ya kalau kalian kurang paham OCLP. Nah, setelah itu untuk mixnya itu standar dari Dortania aja bisa, cuma ini harus disable, secure boot modelnya harus disable seperti ini. Scan polisinya 0 ini, bootnya bebas, tergantung kalian mau dibikin berapa. Terus apalagi ya, ini untuk mix, ini untuk pengaturan boot aja sebenarnya teman-teman ya, nggak terlalu penting. Habis itu yang penting lagi itu bagian NVRAM ya teman-teman. Bagian NVRAM ini yang perlu kalian tambah untuk versi Sequoia adalah ini ya, kalian selalu pasangkan no compat check ya, dan IPC control port ini, sama no mismatch panic dan MV ini kalau kalian nggak pakai Amficache tadi, Amfipass.cache. Kalau kalian nggak pakai Amfipass.cache itu mana? Amfipass ya. Nah, kalau kalian nggak pakai ini, kalian bisa tambal pakai Amfipass 0x80. Nah, karena kemarin Mobo saya itu CPU-nya itu pakai i5 berapa ya? 3 berapa ya? Lupa saya. 3470 atau berapa ya? Itu nggak punya HD 4000 atau dia pakai HD 2500, makanya dia pakai Wekno eGPU. Nah, untuk mode instalasi kalian bisa pakai ini aja, no problem, pakai ini. Nah, setelah di post install nanti baru kalian tambahkan argumennya. Oh, gini, sorry. Untuk pengguna Kepler ya, untuk Kepler saat ini belum bisa di patch ya, untuk Kepler varian atau series 710, 730 seperti itu belum bisa ditambal teman-teman dia. Tapi untuk series Maxwell kalau nggak salah ya, itu bisa ditambal teman-teman. Itu bisa ditambal pakai OpenCore Legacy Patcher ya teman-teman. Itu bisa ditambal. Cuma ya mungkin nge-lag ya. Tapi kalau untuk AMD kalian bisa tambahkan argumen yang namanya itu no GPU Axel gitu ya. AMD no GPU Axel itu ya. Nah, kalian untuk AMD grafik
kalian bisa pakai AMD No di GPU Axel. Nah, jika kalian pakai HD 4000 ya enggak usah ini enggak perlu teman-teman, langsung ini bisa tanpa AMD No GPU Axel itu bisa, tapi Wake No iGPU ini jangan di on kan, ini dihapus seperti ini. Jadi ini tanpa ini dan tanpa ini, jadi yang menghalangi grafik card itu grafik display itu jangan dikasih gitu, seperti itu, biarkan dia standar ya, natural. Nah, seperti itu bawaannya, pasti on sendiri grafik kalian, aman. Nah, cuma waktu masuk di macOS biasanya lambat. Nah, itu wajar itu kalau OS baru dipasang di OS hardware lama itu biasanya low wallet gitu ya. Nah, itu bisa ditambal pakai OpenCore Legacy Patcher. Nah, OpenCore Legacy Patcher itu kalian bisa download aja yang paling baru ya, OpenCore Legacy Patcher dari GitHub. Nah, itu bisa pakai yang versi terbaru ini ya. Nah, ini sudah support Sequoia OS-nya ya. Support OS-nya sampai Sequoia. Dan syarat yang lain itu ya ini ya teman-teman. CSR active config-nya itu 030A atau 0, sesuaikan aja, sesuaikan sama OCLP. Kalau saya biasanya pakai 030A seperti itu, 030A atau 0308. Ini untuk versi lama, ini 0308 ini. Yang baru saya kurang tahu ya, kayaknya 030A kayak yang baru, kalau enggak 0A03. Ini penting. Nah, setelah kalian merubah bagian ini, kalian harus sediakan auxiliary yang di bagian mix tadi. Ini jangan di hit, ini selalu mati hitnya, dan kalian tambahkan driver di sini namanya reset environment. Nah, ini penting nih teman-teman ya, reset environment ini penting karena dia akan berpengaruh nanti setelah di reset. Nanti akan ada pilihan reset environment itu di boot menu kalian, reset environment seperti itu. Dan untuk platform ID-nya, infonya kita pakai Mac Pro 6,1. Nah, ini pasca install ya. Kalau waktu install kalian bisa pakai iMac Pro 1,1 biar dibaca sebagai Xeon ya. Nah, terus UEFI-nya ini ignore invalid flex ratio ini harus on ini, untuk generasi lama. Nah, min date-nya ini kalian bikin -1 ya ya. Bikin -1 ya. Jangan 0 ya, jangan ikut urutannya. Kalau 0 nanti ya bisa sebetulnya diinstal, cuma ya suatu saat kalau update ngerepotin biasanya. Bikin -1 ya, biar kebaca semua gitu. Kalau beda OS kadang nggak kebaca itu kalau dibikin 0. Nah, seperti itu. Nah, apalagi ya, sudah ya kayaknya ya, cuma ini aja. Ya, semoga kalian memahami dari awal ya teman-teman ya, karena kalau ndak nanti bingung. Nah, seperti ini, simple pokoknya ya, kalau kalian mau nyoba. Ini kemarin sudah tak coba, lihat di video saya sebelumnya ya teman-teman ya. Lihat di video saya sebelumnya itu sempat sudah terinstall, cuma karena grafiknya saya GT710 dan belum bisa dan ndak bisa ya, jadi saya nggak pakai, ndak tak kasih tutorial gitu, atau memang waktu itu tuh nggak sempet dan nggak bisa gitu. OCLP masih versi 150 nggak salah, OpenCore Legacy Patcher masih pakai 1.5.0, jadi dia masih di versi Sequoia. Sonoma. Kalau sekarang udah di Sequoia macOS 15, kalian bisa coba sendiri ya teman-teman ya. Nah, sedikit config untuk H61 kalian bisa cek dari awal videonya ya. Tak rasa sudah tak buka ya untuk generasi H61 ini. Bisa kalian coba-coba sendiri, tapi yang paling penting itu di bagian untuk boot EV-nya kalian pakai booternya sesuaikan ini kernel
karena itu cache, terus NVRAM-nya penting ya teman-teman. Oke, segini aja, sudah tidak terasa sudah 23 menit video ini dibikin ya. Semoga kalian nontonnya dari awal dan lengkap gitu, karena kalau enggak kalian nanti nanya lagi, pasti teman-teman pasti nanya lagi, bingung juga nanti. Tapi kalau misal ada yang keselip dari video ini, kalian bisa komentar. Tapi kalau misal kalian belum coba, jangan komentar dulu gitu, seperti itu. Kalian coba dulu ya tadi. Seperti itu ya. Oke, jadi segini aja videonya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah support sampai detik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.